Nah, oke. Kemarin 2 minggu yang lalu ya, berarti kita sudah bahas tentang introduction to eFuse dan basicnya. Kita sudah bahas bagaimana kita membuat, bagaimana kita membuka file, bagaimana kita mengarrange variabel-variabel kita. Nah, kali ini kita akan belajar estimasi ya. Tapi estimasi yang basic. Jadi kita pakai data cross section dulu hari ini. Besok kita akan belajar pakai data time series dan juga sedikit data panel. Sebelum minggu depan kita akan belajar basic forecasting. Oke. Nah, saya akan share screen materinya dan juga tugas untuk hari ini nanti akan di-share oleh panitia di link yang bisa Anda temukan di chat. Oke, untuk sementara saya share screen dulu. Nah, oke. This is Google, it's not supposed to be there. Oke. Nah, ini PPT-nya. Jadi seperti biasa, saya nanti akan gantian antara membuka PPT dan juga membuka apa namanya, eFuse, oke. Nah, ini bisa Anda temukan di websitenya eFuse, ini di modul 20. Nah, kita kelihatan kan ya, kita mulai dulu. Jadi di sini kita akan belajar basic estimation. eFuse has a very powerful and easy to use estimation toolkit that allows you to estimate from the simplest to the most complex regression analysis. Nah, jadi eFuse ini dia cukup lengkap ya toolkitnya bagi Anda untuk melakukan analisis, terutama regresi, baik dari model yang sederhana sampai model yang cukup kompleks. Nah, this tutorial explains basic regression technique in eFuse for single equation regression using cross-section data. Nah, sekarang kita belajar dulu single equation ya. Jadi simple regression dulu, di mana kita punya satu dependent variable dan satu independent variable. Nah, topik yang akan kita cover hari ini adalah specifying, estimating an equation, equation object, equation output, multiple regression analysis. Oh, nanti ada multiple regression juga ternyata. Lalu estimation with data expression and function, post estimation, hypothesis testing, and estimation option. Nah, ini kita ada 62 slide ya hari ini. Nanti kalau misalnya waktunya sudah agak mepet, mungkin agak saya percepat. Tapi kalau Anda ingin mengulang materinya, tenang saja. Ini nanti slide-nya akan dibagikan pada Anda. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di tabel chat. Oke, nah, lanjut. Data kali ini bisa Anda akses di tutorial 12_data. Lalu file eFuse-nya saya bagikan nggak ya? Saya lupa. Tapi yang pasti datanya ada. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Oke. Nah, di sini ini datanya sebetulnya saya ambilkan dari textbook-nya Woolrich yang Introductory Econometrics 4th edition. Nah, di sini kita punya data cross-section dengan jumlah observasi atau ya karena data individu ya. Jadi individunya yang di dalam data ada 9.275 individu. Variabel yang kita punya adalah wealth, income, lalu gender ya. Di sini kita punya dummy variable. Lalu di sini kita juga punya dummy variable untuk status pernikahan dan juga kita punya usia sama kita punya family size. Oke. Nah, kalau kita buka datanya di Excel, nah jadinya seperti ini. Jadi ini work file-nya udah saya buat ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuka work file. Bagaimana cara membuat work file. Nah ini sudah saya buat. Ini variabel-variabel kita, ada age, family size, income, gender, di mana 1 sama dengan male, 0 sama dengan female, di mana status pernikahan, 1 sama dengan married, 0 sama dengan not married. Lalu kita juga punya wealth. Oke, nah ini kalau kita buka masing-masing datanya, jadi seperti ini. Karena dummy variabel cuma 01, 01. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang equation object, specification, and estimation. Nah, basically di bagian ini kita akan belajar bagaimana menyusun model di eFuse. Oke. Cukup simple, cukup mudah sebenarnya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menyusun persamaan ya. Jadi formula regresinya itu apa? Nah, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan di eFuse. Yang pertama, kita bisa membuat equation dengan cara kita klik ini main menu, object, new object, equation. Nah, kita juga bisa dari main menu quick estimate equation atau kita juga
bisa menggunakan komen. Kalau komen kita langsung ketik formulanya di comment window. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita mau pakai objek. Nah, maka di main menu klik objek, new object. Nah, ini Anda pilih yang equation. Nah, misalnya equation-nya Anda kasih judul equation 1 misalnya di sini. Equation 01 misalnya seperti itu. Lalu Anda klik OK. Nah, di sini Anda akan menuliskan persamaan regresinya. Sebagai contoh, kita lihat di PPT contohnya apa di sini. Oh, nah, ini window-nya kan sama seperti yang saya buka ya di if use ini estimate equation. Di specification ini Anda tuliskan apa namanya formulanya. Misalnya kita buat dependent variable-nya misalnya wealth. Nah, maka dependent variable ditulis yang pertama ya, wealth, lalu dikasih spasi, lalu kita kasih konstanta atau C. Nah, kalau di dalam di kertas itu kan biasanya kita menulis persamaan regresi itu kan begini ya. Y sama dengan C tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 beta 2 X2 ditambah error misalnya begitu ya kan kalau kita tulis di kertas atau di textbook. Nah, kalau di if-use cara menulisnya adalah yang paling depan ini dependent variable wealth, berikutnya tidak perlu diberi sama dengan, cukup spasi konstanta atau C atau intercept. Nah, spasi independent variable. Jadi independent variable-nya apa saja? Misalnya income. Selain income misalnya ada family size. Selain family size misalnya ada age. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi diurutkannya adalah yang paling depan dependent variable, lalu berikutnya adalah intercept. Sebetulnya intercept di belakang juga nggak apa-apa, tapi yang pasti paling depan ini harus dependent variable. Diikuti intercept lalu independent variable. Nah, kalau sudah, Anda bisa memilih metodenya di sini. Misalnya, Anda ingin melakukan regresi dengan metode OLS. Nah, OLS itu kan ordinary least square, maka kalau di if-use itu yang kita pilih adalah yang least square. Itu adalah OLS. Kalau misalnya Anda mau menggunakan persamaan yang lain, misalnya Anda mau pakai apa ya, misalnya ini GMM misalnya, Generalized Method of Moment, maka tinggal Anda pilih. Atau Anda mau pakai Auto-Regressive Distributed Lag Model, kalau Anda punya data time series misalnya, itu juga boleh. Nah, tapi karena kita belajar yang basic dulu, maka kita pilih yang OLS. Nah, di sampel ini artinya kita akan memasukkan sampel dari observasi pertama sampai observasi 9.275 atau sampai observasi yang terakhir. Nah, di sampel ini kita sudah belajar 2 minggu yang lalu bahwa kita juga bisa mengutak-atik sampel dari sini maupun dari sini. Jadi kalau misalnya Anda hanya ingin meregres sampai observasi yang ke-500, ya ganti saja. Jadi observasi pertama sampai observasi ke-500. Kalau Anda mau masukkan semua observasinya, ya masukkan sampai observasi yang terakhir. Oke, ini karena data cross-section ya, jadi cukup mudah karena setiap individu di dalam data itu adalah observasinya. Jadi tinggal urutan observasinya saja. Nah, lalu kita juga punya option di sini. Nah, option ini, nah di sini kan kita punya least square ya. Nah, keterangan ordinary-nya di mana? Di sini, di covariance method. Ini kita pilih yang ordinary, seperti itu. Atau misalnya Anda ingin menggunakan pembobotan misalnya, nah maka pembobotannya ada di sebelah sini. Sorry. Misalnya pembobotannya terhadap apa? Apakah terhadap inverse standard deviation atau inverse variance atau standard deviation atau variance, itu Anda bisa pilih di sini. Nah, biasanya untuk pembobotan, ini kita gunakan di model yang lebih kompleks ya, seperti misalnya ada masalah heteroskedastisitas di situ, nah ini kita mulai main-main di sini. Tapi kalau enggak, sebetulnya enggak ada yang perlu diubah di option, langsung di sini aja. Nah, jadi sudah keluar apa ini namanya persamaannya. Nah, itu Anda bisa langsung klik OK. Nah, setelah Anda klik OK, maka akan keluar hasil regresinya. Nah, jadi secara sederhana, begitulah Anda melakukan regresi di if-use. Begitulah cara Anda melakukan estimasi di if-use.
Cukup mudah kan ya, selama kita tahu mana yang harus dipilih. Nah, jadi nanti hasilnya kita bisa lihat di sini tertulis dependent variabelnya apa, tertulis metode yang dipakai apa, tertulis kapan Anda melakukan estimasi, tertulis juga sampelnya ada berapa, observasinya ada berapa. Lalu di sini kita punya koefisien untuk intercept, koefisien untuk variabel independent income, lalu family size, dan juga age. Standar errornya juga ada di sini, T statistiknya juga ada di sini, probability-nya juga ada di sini. Kita juga bisa lihat R-squared, kita bisa lihat adjusted R-squared, standard error of regression, sum squared residual, F statistiknya juga ada di sini. Kita punya Akaike-Schwarz, Hannah Quinn, Criterion, sama Durbin-Watson statistik. Nah, jadi ini semua informasi yang bisa Anda dapatkan. Nanti kita akan bahas ya ketika kita belajar bagaimana cara membaca hasil regresi, tapi yang pasti itu salah satu cara melakukan regresi. Jadi, tadi ya, kita dari objek, lalu new object. Nah, ini Anda pilih equation. Boleh dikasih nama sekarang atau boleh dikasih nama nanti. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, selain menggunakan objek, kita bisa pakai quick. Nah, jadi kebetulan favorit saya adalah pakai yang quick. Jadi instead of object, saya lebih sering pakai yang quick. Nah, kalau quick, maka Anda klik quick, lalu tinggal yang ini, estimate equation. Klik. Nah, sama seperti tadi akan keluar window estimate equation. Nah, ini Anda langsung masukkan persamaan regresinya. Seperti biasa ya, masukkan persamaan regresi, masukkan metodenya, sampelnya, lalu Anda klik OK. Nah, keluarlah hasil regresi yang sama. Nah, di sini kalau misalnya Anda klik close di kotak equation-nya ini, nah maka di sini Anda bisa, Anda akan mendapat pertanyaan, apakah mau di-delete atau mau disimpan. Kalau disimpan, maka klik yang name. Kita kasih nama equation 2, misalnya seperti itu. Oke. Oke, nah itu cara kedua untuk melakukan regresi. Ya, kita balik dulu ke PPT sebentar. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini juga bisa salah satu alternatif untuk melakukan persamaan itu Anda bisa misalnya Anda mau membuat regresi antara wealth dengan income dan juga age misalnya. Anda klik kanan. Nah, ini open as equation. Ini juga bisa. Jadi di keyboard Anda, ini klik Control, lalu klik variabel dependent-nya terlebih dahulu, karena variabel dependent-nya adalah wealth. Nah, klik Control di keyboard, lalu klik variabel independent-nya, misalnya income sama family size misalnya. Lalu klik kanan, nah ini open as equation. Nah, langsung dia bisa menuliskan persamaannya. Nah, di sini Anda notice bahwa yang di depan dependent variable, lalu independent variable, dan konstatanya di belakang, atau intercept-nya di belakang. Ini nggak masalah ya. Jadi C ini dia bisa di depan, bisa di belakang. Yang pasti urutannya pokoknya dependent variable yang paling depan. Oke, ini tinggal diklik. Oke. Nah, jadi hasilnya sama aja ya. Oke. Nah, lalu berikutnya, ini tadi yang sampel sudah saya jelaskan juga. Oke, sorry. Nah, ini menarik ya. Nanti akan saya jelaskan yang di situ. Sebelumnya, saya ingin menunjukkan satu hal lagi, bahwa kita juga bisa melakukan regresi dengan komen. Kalau Anda mau melakukan regresi dengan komen, maka terlebih dahulu Anda harus pastikan, ini saya mau meregresi pakai metode apa? Metode least square kah? Metode generalized method of moment kah? Atau metode apa yang lainnya? Nah, itu terserah Anda. Tapi yang pasti Anda harus tahu dulu mau model yang mana, dan harus tahu dulu untuk model tersebut komennya apa. Jadi misalnya untuk regresi least square, itu komennya adalah LS, lalu spasi modelnya. Spasi persamaannya. Seperti tadi ya, dependent variable, independent variable, lalu konstanta, atau dependent variable, konstanta, independent variable. Anda klik enter, nah hasilnya akan keluar hasil regresinya.
Oke, jadi pakai comment bisa, pakai object bisa, pakai quick bisa, pakai open as equation bisa. Terserah Anda mana yang lebih nyaman bagi Anda. Oke. Nah, berikutnya ada yang menarik di sini. Jadi terkait dengan sampel, oke. Misalnya Anda ingin memasukkan, Anda hanya ingin melakukan regresi, di mana yang ada di dalam model Anda itu cuman individu yang dia itu, individu yang dia itu sudah menikah dan dia itu laki-laki. Nah, maka di sini di bagian sampel Anda bisa menggunakan comment if. Jadi if married sama dengan 1 and male sama dengan 1. Maka nanti yang Anda regress adalah individu yang dia sudah menikah dan dia laki-laki. Oke. Nah, mari kita lihat ini wealth dan income ya. Mari kita coba di sini. Kita buat equation baru di mana dependent variabelnya adalah wealth, lalu independent variabelnya adalah income. Oke, nah di mana di sini kita hanya ingin mensampel orang yang sudah menikah dan ada dannya nggak ya, sebentar ya. Oh ada, oke. If married sama dengan 1 and male sama dengan 1. Oke. Nah, jadi di sampel ini bukan cuma bisa digunakan untuk urutan observasi ya, kayak observasi pertama sampai berapa, tapi kita juga bisa melakukan sampling seperti ini. Seperti 2 minggu yang lalu ya, saya sempat jelaskan bahwa kita bisa mengambil sampel misalnya yang nilainya tidak ada yang negatif, atau yang growth variabelnya itu positif, atau kurang dari nilai sekian itu juga bisa. Nah, jadi di sini sama, kita mengambil sampel di mana dia married dan dia male. Oke, kita klik OK. Nah, Anda notice di sini bahwa sekarang observasi kita itu yang di regress adalah 534, sementara sampel keseluruhan itu 9.275. Oke. Nah, jadi asik ya kalau di eViews resampling itu bisa dilakukan dengan mudah. Oke. Nah, mari kita simpan ini sebagai equation 3 misalnya seperti itu. Oke. Oke, so far so good ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik. Oke, nah berikutnya kita akan belajar tentang saving, labeling, freezing, and printing. Nah, kebetulan yang saving tadi sudah sempat saya tunjukkan sedikit ya. Nah, kita nanti lebih coba melakukan yang labeling sama freezing dan printing. Oke? Oke. Nah, jadi kalau kita mau menyimpan hasil regresi kita, tadi saya menunjukkannya dengan cara kita close dulu, lalu kita kasih nama, itu bisa. Tapi sebetulnya ada cara lain, yaitu Anda langsung klik tombol nama yang ada di sini. Jadi misalnya, saya punya equation 1 ini, nah misalnya saya mau save dengan nama lain ya, ini Anda bisa klik name di sini. Nah, klik name, misalnya equation 1, name, misalnya begitu. Itu juga bisa. Oops, this illegal name, oke. Let me Diffuse itu kayaknya nggak bisa pakai strip ya, bisanya pakai underscore, jadi pakai underscore. Ya, betul sekali. Jadi dia nggak bisa pakai strip, dia bisanya pakai underscore. Nah, itu kita bisa save dengan cara klik yang name ini. Oke. Oke. Lalu berikutnya adalah freeze. Nah, jadi fungsi dari tombol freeze ini itu apa? Jadi ketika kita sedang melakukan penelitian, itu idealnya kita akan memulai dengan persamaan atau model yang paling sederhana. Jadi Anda punya penelitian, Anda punya pertanyaan penelitian, dan Anda memutuskan bahwa, oh saya akan menggunakan estimasi regresi untuk menjawab pertanyaan penelitian saya. Nah idealnya Anda akan memulai dengan model yang paling sederhana, katakanlah dengan OLS misalnya, lalu Anda evaluasi, ini model yang paling ideal bukan? Kalau bukan, maka Anda akan beralih ke model yang lebih rumit misalnya. Lalu Anda evaluasi lagi, Anda akan punya model yang lebih rumit lagi. Dan terus sampai Anda menemukan model yang paling ideal. Nah, dalam keadaan seperti itu, Anda akan punya banyak model. Nah, di sini akan sangat baik kalau misalnya Anda punya track atau record ya,
dari setiap model yang sudah Anda lakukan. Untuk ditampilkan di papernya, kan pasti penelitian biasanya begitu ya. Jadi modelnya mulai dari yang awal sampai yang akhir, itu semuanya tercantum. Nah, tapi kalau kita punya banyak model, itu ada risiko kita akan lupa. Aduh, yang tadi mana ya? Aduh, yang tadi seperti apa ya? Nah, supaya kita nggak lupa, itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan tombol freeze. Nah, jadi hasil regresi yang terlihat seperti ini. Jadi kalau kita melakukan regresi ya, misalnya equation 2 ini. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau mengubah model kita, kita bisa langsung lakukan di sini. Yaitu dengan cara klik estimate. Nah, tinggal kita utak-atik aja modelnya. Misalnya, oh ini harusnya untuk income kita buat bentuknya menjadi log misalnya. Jadi log income, bukan lagi income. Untuk wealth-nya misalnya kita juga bikin log wealth, bukan wealth. Jadi kalau kita pakai log, itu nanti satuan dari variabelnya akan jadi persen ya. Anda pasti ingat dari pelajaran ekonometri. Lalu kalau kita klik OK, nah ini kan berubah ya modelnya. Dia jadi log wealth dan nilai koefisiennya pasti berubah. Nah model yang tadi itu jadi hilang. Jadi kayak, loh tadi yang hasil yang tadi berapa ya? Nah itu kita harus ubah kembali ke sini. Misalnya kita hilangkan lognya. Nah cara seperti ini kan kurang praktis ya, kayak kita harus mengingat-ingat tadi koefisiennya berapa, lalu kita copy paste. Nah, that's not cool, that's not good at all, dan akan sering terjadi kesalahan. Maka kita bisa misalnya menge-freeze model yang ini. Nah, ketika kita sudah klik tombol freeze, maka di sini lalu kita save misalnya, maka dia akan menjadi objek yang bukan lagi equation, tapi dia akan jadi table. Karena kenapa dia jadi table? Karena sekarang dia hanya menyimpan hasil regresinya saja. Jadi ini udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Ya ini adalah model kita yang tadi. Lalu kita ubah namanya, misalnya jadi model kita yang pertama misalnya, model 01. Lalu kita klik OK. Nah, sedangkan yang di sini, tadi kita ubah estimasinya dengan log, ini untuk model kita yang kedua. Jadi misalnya, kita ingin ubah modelnya menjadi log. Nah, kita bisa lakukan itu di sini. Nah, log. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita freeze juga. Nah, kita freeze. Nah, sekarang kita punya model yang log. Misalnya kita kasih nama model 1 tapi log misalnya. Model 1 underscore log. Nah, kalau seperti ini, kita kan jadi bisa nge-track. Oh, tadi di model 1 sama yang di model log kita bisa bandingkan. Sebelahan gini misalnya, kita bisa lihat, oh tadi kalau misalnya model square-nya 17%. Kalau pakai log ternyata R square-nya 34%. Tapi ternyata semua koefisiennya ini sama-sama signifikan. Misalnya begitu. Lalu Durbin Watson-nya yang ini 1,9, yang ini 1,97. Dan F statistiknya sama-sama signifikan. Nah, misalnya seperti itu. Inilah kenapa freeze itu menjadi penting. Itu akan membantu si peneliti untuk keeping track. Oh, tadi model saya yang ini hasilnya begini, model saya yang ini hasilnya begitu. Kita bandingkan mana yang paling ideal. Nah, itu fungsi dari tombol freeze. Oke, buka chat sebentar ya. Oke, sepertinya belum ada. Baiklah, kita lanjut. So far so good ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, tolong diingatkan. Oke, ya ini tadi ya, name buat nyimpen. Oke, kalau print gimana? Nah, misalnya Anda mau mencetak hasil equation-nya ya, ini tinggal diklik print aja, nanti dia akan bisa langsung terhubung ke printer atau terhubung ke PDF Anda. Ini kebetulan saya pakai Nitro PDF, ini kalau Anda oke, nanti dia akan menyimpan hasil regresinya dalam bentuk PDF. Oke, ya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini berikutnya adalah menginterpretasi hasil regresi. Nah, ini yang sangat kita butuhkan ya. Jadi untuk melakukan regresi, it's not really that hard, karena tinggal selama Anda tahu tombol mana yang harus diklik atau komen mana yang harus dimasukkan, you can do regression. Yang tricky itu sebetulnya menginterpretasikan hasil regresi. Kayak sebagai contoh, R squared sekian artinya apa? Atau kalau misalnya
T statistik sekian itu artinya apa, Durbin-Watson sekian itu artinya apa. Nah, itu penting untuk diketahui. Oke, nah saya akan coba memberikan petunjuk tentang itu berdasarkan materi yang ada di sini, tapi materi yang lebih lengkap lagi terkait dengan interpretasi hasil regresi itu tentu saja bisa ditemukan di textbook ekonometri ya. Jadi nanti kalau Anda ada yang masih penasaran atau ada yang kayaknya kok kurang ya, kayaknya kok ada yang salah, nah itu silakan refer kembali ke textbook Anda. Oke, oke. Nah ini hasil regresi tadi saya sudah tunjukkan pada Anda. Yang top panel ini middle panel, bottom panel. Jadi yang top panel ini seperti dependent variabelnya apa, metodenya apa, date sample, sama observasi. Middle panel ini di mana kita melihat koefisien, standar error, T statistik, dan probability-nya. Nah, bottom panel ini yang tambahan ya. Jadi biasanya kita akan sangat concern di koefisien dan juga probability kan. Jadi kayak untuk melihat mana yang statistically signifikan itu kan melihat yang middle panel. Nah, tapi yang bottom panel ini data, ya saya menyebutnya sebagai data pendukungnya. Ini yang bawah ini seperti untuk menjustifikasi apakah model kita ini ideal atau tidak. Karena dia ada R-squared, dia ada adjusted R-squared, dia ada F statistik, dia juga ada Akaike Schwartz sama Hannah Quinn criterion, lalu juga Durbin-Watson, ini untuk menjustifikasi apakah model kita sudah ideal atau tidak. Jadi kalau ada masalah di bottom panel, nah disinilah biasanya kita akan bergeser atau mengubah model kita ke metode atau pendekatan yang kita rasa lebih ideal. Oke. Oke, oh dibahas satu-satu ya di sini. Jadi yang top panel, dependent variable, ini of course dependent variable. Lalu method, ini method yang kita pakai apa, date and time, ini menunjukkan waktu kapan kita melakukan regresi, lalu sampel, ini sampel apa yang kita regress, included observation, ini observasi, oh sorry, sampel ini adalah di semua keseluruhan data kita, sedangkan included observation ini adalah observasi yang masuk ke dalam regresi kita. Oke. Nah, yang middle panel, coefficient values. Nah, Anda tahu ya, koefisien ini adalah beta. Kalau kita menggunakan Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error. Nah, betanya itu adalah si koefisien ini. Jadi, kalau misalnya kita punya hasil seperti ini, di mana dependent variabelnya adalah wealth, independent variabelnya adalah income. Nah, maka koefisien ini merepresentasikan berapa perubahan wealth ketika income ini berubah. Nah, jadi perubahannya wealth itu adalah di koefisiennya ini. Satuannya itu tergantung apa satuannya wealth dan apa satuannya income. Misalnya income satuannya adalah juta dolar misalnya, maka koefisien ini menunjukkan berapa perubahan wealth ketika income itu berubah 1 juta dolar. Misalnya seperti itu. Kalau satuannya persen, ya berarti si koefisien ini menunjukkan berapa persen perubahan si wealth ketika income berubah 1%, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah konstanta atau intercept. Intercept ini menunjukkan apa? Koefisien intercept ini menunjukkan apa? Nah, koefisien intercept ini sebetulnya menunjukkan keadaan dependent variable ketika independent variable itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan income, maka wealth itu kira-kira segini. Jadi itu adalah koefisien konstanta. Nah, biasanya kita nggak baca koefisien konstanta ya. Yang kita baca adalah koefisiennya independent variable. Oke. Lalu ini standar error. Anda tahu ya, standar error jarak antara titik yang sebenarnya dengan titik regresi atau jarak antara Y hat dengan Y yang sebenarnya itu masuk di standar error ini. Nah, berikutnya T statistik. Ini adalah T hitung. Kalau di statistik kita menyebutnya sebagai T hitung. T statistik sama probability yang ada di sini, ini yang kita baca ketika kita melakukan hipotesis testing.
Kalau Anda ingat di materi kuliah statistik ya, kita bisa katakan koefisiennya ini statistically significant ketika T statistik lebih besar daripada T tabel, atau probabilitasnya ini kurang dari alfa, ya kan? Nah, jadi ini yang akan menentukan apakah koefisien kita ini secara statistik signifikan atau tidak. Nah, yang probability ini sebetulnya p-value ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau p-value lebih kecil daripada alfa, berarti dia secara statistik signifikan. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya yang bottom panel. Nah, yang bottom panel ini tadi ya, seperti yang saya katakan, ini adalah informasi pendukung dan salah satu cara kita bisa menjustifikasi apakah model kita sudah ideal atau belum. Salah satu cara yang paling simple adalah dengan melihat R-squared. Nah, R-squared ini apa? R-squared ini dia menunjukkan seberapa banyak variasi dependent variable yang dipengaruhi oleh variasi independent variable. Jadi seberapa banyak dependent variable itu dijelaskan oleh independent variable, yaitu adalah R-squared. Idealnya kita ingin R-squared yang cukup tinggi. Karena apa? Karena regresi itu kan, model regresi itu sebetulnya kan menunjukkan bagaimana variabel dependent dijelaskan oleh variabel independent. Nah, R-squared ini menunjukkan seberapa banyak variasi dependent variabel yang dijelaskan oleh variabel independent. Kalau R-squared-nya itu kecil, maka berarti sebetulnya variasi dependent variabel tidak dijelaskan oleh variasi independent variabel kan. Nah, idealnya kita ingin R-squared yang cukup tinggi. Tapi apakah R-squared yang cukup tinggi itu selalu betul? Nah, itu tidak. Kenapa? Karena R-squared ini dipengaruhi oleh degree of freedom. Jadi kalau Anda lupa degree of freedom itu apa, silakan buka kembali buku statistik Anda. Yang pasti degree of freedom itu akan semakin besar apa kecil ya? Kayaknya semakin besar dengan semakin banyaknya independent variable itu akan mempengaruhi R-squared. Jadi R-squared itu idealnya kita ingin dia tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Nah, berikutnya kita juga punya standar error of regression. Oke, sebentar ya. Oke, sorry, saya akan lanjut lagi. Nah, berikutnya kita juga punya sum squared residual. Ini Anda bisa lihat, saya tidak akan terlalu teknis ya di sini, tapi sum squared residual itu dia kita gunakan hitungannya untuk mencari F statistik ya, begitu juga dengan standar error of regression. Lalu kita juga punya log likelihood, reports the log likelihood function evaluated at coefficient estimate assuming normally distributed error. Nah, ini ada hubungannya dengan distribusi dari error di model kita. Nah, jadi kalau Anda belajar di ekonometri, idealnya kita ingin model kita itu punya error yang terdistribusi secara normal atau kita sebut sebagai white noise error. Nah, log likelihood ini bisa digunakan untuk mengevaluasi hal tersebut. Oke, tapi saya tidak akan getting very technical in here. Kalau Anda penasaran, silakan buka kembali buku textbook Anda. Lalu kita punya F statistik. Nah, F statistik ini menunjukkan apa? Ketika kita punya lebih dari satu independent variable, maka sebetulnya kita di dalam model regresi itu ingin mengatakan bahwa dependent variable kita ini dijelaskan oleh semua independent variabel yang ada di sini. Nah, justifikasi dari itu adalah dengan melihat F statistik. Jadi F statistik ini melihat bagaimana semua variabel independen secara bersamaan itu menjelaskan dependent variabel. Jadi kalau dia F statistiknya itu ini F hitung ya, dan sedangkan p-value untuk F statistik itu yang ini. Sama ya tadi, kalau misalnya F statistiknya lebih besar dari F tabel, dia signifikan. Kalau p-values F statistiknya lebih kecil daripada alpha, dia juga signifikan.
Jadi kalau hasilnya F statistik ini signifikan, berarti Anda bisa katakan bahwa memang benar bahwa dependent variable itu dijelaskan oleh semua independent variable secara bersamaan. Dan model Anda cukup baik jika F statistiknya ini signifikan. Oke, Oke, kita belajar ekonometri ya hari ini. Lalu kita juga punya mean dependent variable, kita juga ini nilai rata-rata dependent variable ya. Lalu standar deviasi dependent variable, standar deviasinya dependent variable. Nah, kita punya Akaike, Schwartz, dan Hannah-Quinn criterion. Nah, ini Akaike, Schwartz, dan Hannah-Quinn criterion ini banyak hubungannya dengan penentuan lag di dalam model. Ini lebih ke model time series ya, jadi nggak terlalu applicable di sini. Dan kebetulan saya juga jarang menggunakan nilai ini, so I'm not the best person to explain this to you. Tapi setahu saya ini ada hubungannya dengan lag, penentuan lag di dalam model. Kalau Anda penasaran dengan tiga hal ini, saya persilakan Anda untuk membaca textbook atau you can find out later either on your textbook or ask your senior or whatever it is that you want. Nah, berikutnya ada Durbin-Watson statistik. Nah, Durbin-Watson statistik ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah model kita ini memiliki masalah serial correlation atau tidak. Atau autokorelasi ya. Jadi serial correlation itu sama dengan autokorelasi. Nah, jadi nilai Durbin-Watson ini menunjukkan model kita itu ada serial correlation-nya atau tidak. Secara rule of thumb, kalau dia mendekati 2, 1,9 kan mendekati 2 ya, nah itu dia tidak mengandung serial correlation. Kalau dia lebih dari 2, atau dia jauh di bawahnya 2, nah itu dia mengandung serial correlation. Nah, apa namanya, intervalnya berapa? Jadi berapa nilai Durbin-Watson terkecil dan terbesar yang menunjukkan dia tidak menunjukkan serial correlation, nah itu Anda bisa cek di buku statistik ya, sama buku ekonometri, karena to be honest, I don't remember. Karena selain Durbin-Watson, masih banyak metode lain untuk mengecek apakah model Anda itu punya serial correlation atau tidak. Jadi saya lebih suka menggunakan metode yang lain itu daripada Durbin-Watson. Itu akan kita bahas besok Jumat ketika kita belajar menggunakan data time series. Jadi serial correlation itu biasanya terjadinya di data time series, bukan di data cross section. Oke, oke, oke. Kita masuk ke subbab berikutnya. Tapi sebelum itu, kalau ada pertanyaan, silahkan. Okay. How many people are in this meeting? Oh, we have 43. That's a lot. Oke, kalau belum ada pertanyaan atau nanti ada pertanyaan, silahkan langsung diketik ya. Untuk sementara saya lanjut dulu. Dan sekali lagi kalau saya kecepatan, jangan ragu untuk menghentikan ya. Oke, tadi ketika kita belajar, ketika kita membahas tentang ini ya, ini sebetulnya ini masih simple regression, jadi satu dependent variable, satu independent variable. Nah, kalau kita punya lebih dari satu independent variable, itu kita namanya multiple regression. Nah, secara tidak sengaja, saya sudah menunjukkan kepada Anda multiple regression. Jadi di sini kita punya 3 variabel independen, di sini kita punya 3 juga variabel independen, yaitu multiple regression. Oke. Ini tadi kebetulan juga sudah saya tunjukkan caranya melakukan estimasi, estimate equation, masukkan modelnya, masukkan metodenya, lalu klik OK. Ini hasilnya. Oh, udah gitu doang. Oke, mari kita lihat di views aja kalau gitu. Nah, mari kita lihat hasil regresi yang ada di sini. Oke ya, dependent variabelnya misalnya log wealth. Nah, sekalian tambahan informasi ya, ketika kita menambahkan log di depan variabel, maka artinya untuk variabel tersebut satuannya itu menjadi persen. Jadi kalau tadinya wealth, satuannya jutaan dolar, saya kasih log di depannya, itu jadi persen. Income juga saya kasih log di depannya, itu satuannya jadi persen.
Oke, jadi membaca koefisiennya ini juga nanti dia menjadi persen. Oke. Nah, mari kita belajar cara membaca hasil regresi berganda di sini atau multiple regression. Oke, nah pertama-tama sebelum kita fokus di koefisien ya, dan to be honest, biasanya peneliti tidak selalu membaca koefisien. Jadi kayak yang penting bagi mereka adalah apakah dia secara statistik signifikan atau tidak. Kalau dia sudah terlihat signifikan atau tidak, nah kadang ada yang membaca koefisien, tapi seringkali tidak. Kadang-kadang kita hanya peduli dengan arahnya. Misalnya ini negatif. Kalau negatif berarti, oh ini koefisien ya, sorry. Ini misalnya family size misalnya, dia negatif. Nah kalau dia negatif berarti ketika family size ini mengalami kenaikan, maka wealth akan mengalami penurunan. Nah biasanya kita hanya peduli pada arahnya saja. Seperti kita bisa simpulkan bahwa oh family size punya inverse atau hubungan yang negatif dengan wealth. Kalau age hubungannya positif, kalau income hubungannya juga positif. Dan itu secara statistik signifikan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin membaca koefisien, oke, sebelum ke sana, Anda sudah tahu ya cara menentukan dia signifikan atau tidak. Saya lebih suka lihat p-value aja. Nah, caranya adalah oke, sepertinya ada pertanyaan. Silahkan diketik atau disampaikan, boleh kalau mau. Oke, sepertinya belum. Baiklah, saya lanjut sebentar. Nah, ini adalah p-value ya. Jadi untuk menentukan signifikan atau tidak itu kita cukup melihat apakah p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Misalnya alfa di model kita, alfa itu ditentukan oleh peneliti. Misalnya alfanya 5%, kan 0,05 ya. Berarti kalau ini nilainya kurang dari 0,05, maka dia secara statistik signifikan. Oke. Oke. Ada pertanyaan, apakah pada data cross-section tidak perlu melakukan pengujian autokorelasi? Nah, jawaban saya adalah secara umum tidak perlu, karena autokorelasi itu terjadi ketika ada korelasi antara error antar waktu. Jadi kayak misalnya kita punya data mingguan misalnya. Nah, autokorelasi itu terjadi ketika error di minggu pertama itu punya korelasi dengan error di minggu kedua. Error di minggu kedua punya korelasi dengan error di minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, itu adalah permasalahan autokorelasi. Nah, kalau data cross-section itu kan hanya satu waktu. Jadi kita nggak perlu untuk mengecek autokorelasi. Apakah artinya data cross-section tidak punya masalah? Salah. Jadi data cross-section juga punya masalah. Jadi data cross-section itu biasanya dia punya masalah karena perbedaan karakteristik antar observasinya. Nah, jadi begini, error di dalam model, ini sebetulnya ada di bukunya Woolrich, kalau nggak salah bab 13 atau bab berapa ya, saya lupa. Nah, jadi error di dalam model regresi itu sebetulnya terdiri dari dua komponen. Jadi error itu sebetulnya composite error. Jadi dua komponen ini komponen yang pertama adalah komponen error yang tidak berubah antar waktu. Yang kedua adalah komponen error yang berubah antar waktu. Nah, komponen error yang berubah antar waktu, nah itu yang akan mengakibatkan autokorelasi. Sedangkan komponen error yang tidak berubah antar waktu itu akan menyebabkan sebuah masalah yang disebut sebagai heteroskedastisitas. Nah, data cross-section itu kadang, most of the time, itu ada risiko dia terkena heteroskedastisitas. Oke. Nah, jadi kalau di data cross-section, baru dengan tugas gue mengerti dia saja. Statistik. Matematika bang. Panitia bisa minta tolong di mute dulu, misalnya. Oke.
Lanjut ya. Jadi tadi kalau data cross section itu biasanya masalahnya adalah heteroskedasticity. Heteroskedasticitas. Kalau data time series itu masalahnya adalah autokorelasi. Oke. Panitia mungkin pesertanya bisa di-mute dulu. Oke, saya lanjut ya. Jadi intinya cross section nggak perlu nggak perlu tes autokorelasi. Kalau time series perlu. Kalau data panel, nah maka Anda perlu tes keduanya antara heteroskedastisitas dan autokorelasi. Karena apa? Karena di data panel Anda akan punya kedua komponen error itu di satu model. Jadi error kompositnya untuk error yang berubah antar waktu dan error yang tidak berubah antar waktu itu akan terkandung di dalam model. Jadi itulah kenapa data panel itu lebih kompleks daripada data cross section dan juga data time series. Oke. Oke. Tadi sampai saya mau melihat koefisien ya. Nah, jadi setelah Anda pastikan dia signifikan secara statistik, Anda bisa melihat ke koefisien. Jadi koefisien ini cara membacanya adalah ketika independen variabelnya berubah satu satuan, kalau satuannya persen berarti 1%, maka wealth-nya ini akan berubah sebesar koefisiennya. Sama juga ya, yang ini family size berubah satu satuan, apapun satuannya itu, maka nanti si log wealth akan berubah sebesar koefisiennya ini. Begitu juga dengan age dan seterusnya. Oke. Oke, kalau sudah, maka Anda ingin melihat R squared-nya paling tidak, lalu Anda lihat F statistiknya, Anda lihat apa ya, kalau data cross section kayaknya cukup itu sih, R squared sama F statistiknya saja. Oke. Oke, nah itu cara membaca hasil regresi berganda. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ya. Saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah estimation with data expression and function. Oke, oh ini tadi yang seperti saya sebutkan ya. Jadi ketika kita membuat model itu kita bisa melakukan banyak modifikasi ya. Seperti di sini yang dicontohkan adalah menggunakan log. Nah, jadi kapan kita ingin menggunakan log? Nah, satuan gimana ya ngomongnya? Nah, jadi kadang-kadang misalnya dalam kasus ini ya, bagaimana dependent variable wealth itu dijelaskan oleh age. Di sini satuan dari age itu kan tahun ya. Sedangkan wealth ini satuannya kan dalam bentuk moneter. Nah, jadi agak sulit untuk misalnya menjelaskan ketika usianya bertambah 1 tahun, maka wealth-nya berubah sekian ribu dolar, sekian juta dolar. I think that's weird dan itu tidak ideal. Maka di sini untuk wealth kita ubah dia menjadi satuannya persen. Jadi seperti misalnya ketika seseorang bertambah 1 tahun, maka wealth-nya akan mengalami pertumbuhan misalnya 2%. Nah, itu kan lebih make sense daripada secara exactly kita katakan dia menambah berapa dolar. Nah, di saat seperti itu, maka seorang peneliti biasanya ingin mengubah satuannya menjadi persen atau dalam bentuk log. Nah, ini juga sama, seperti misalnya bagaimana GDP dipengaruhi oleh FDI misalnya, bagaimana GDP dipengaruhi oleh FDI, dipengaruhi oleh interest rate dan segala macam. Nah kan susah ya, mendefinisikan GDP ini akan berubah berapa triliun itu kan sulit. Maka yang akan kita lihat di situ adalah percentage perubahan GDP-nya. Maka kita jadikan log GDP. Nah di saat seperti itu, maka satuannya boleh diganti dengan log. Nah jadi data expression yang dimaksud di sini adalah ketika kita memanipulasi ya bukan dalam artian buruk, tapi ketika kita menyesuaikan karakteristik dari variabel kita, seperti misalnya dengan log atau misalnya dengan first difference misalnya. Kalau first difference itu kita melihat pertumbuhan dari variabel kita itu pakai first difference bisa, atau kita pakai di log itu juga bisa. Jadi macam-macam ya data expression itu. Di sini contohnya adalah dengan log. Nah, oh ya, ini juga penting. Oke. If use itu dia tidak bisa mengakomodasi nilai negatif. Oke. Jadi sebetulnya di wealth ini kita punya nilai negatif.
Tapi kalau misalnya kita melakukan regresinya di Ifuse, itu dia biasanya tidak bisa mengakomodasi nilai negatif. Jadi sebentar ya, let me ini di mana sih general option ini? Sebentar ya. Oh, option. Oke. Option yang di sini, general option. Lalu kita masuk ke series N alpha. Auto series, oke. Nah, oke. Nah, jadi Ifuse itu sebetulnya dibentuk awalnya, kalau Anda belum utak-atik Ifuse Anda, itu pada menu option di general option di bagian series and alphas ini, lalu Anda klik yang auto series, itu sebetulnya di auto series instat ini dia akan mencentang yang report evaluation error in statistical views and procs. Nah, kalau Anda biarkan dia tetap dalam keadaan seperti ini, maka Anda tidak bisa melakukan regresi yang log weld. Kenapa nggak bisa? Karena log ini sebetulnya melihat percentage change dari variabel. Nah, kita nggak bisa melihat percentage change dari variabel kalau ada variabel yang nilainya negatif. Jadi weld ini adalah variabel yang ada nilai negatifnya. Nah, salah satu cara, satu-satunya cara sebetulnya untuk supaya Ifuse bisa mengakomodasi nilai negatif itu adalah dengan kita masuk ke option, lalu series and alphas, auto series itu centang yang ini, yang treat evaluation error as an ace. Nah, ketika ini Anda klik, maka yang terjadi adalah ketika Anda melakukan log untuk variabel yang ada nilai negatifnya itu akan dibuang. Bukan dibuang ya, tapi akan dikeluarkan dari model. Jadi nanti dia tidak akan mengganggu model Anda. Oke. Nah, barulah ini kenapa terjadi seperti ini. Barulah kalau Anda oke, nanti dia bisa melakukan regresi dengan nilai negatif. Seperti yang ini ya, log weld. Mari kita coba estimate equation, log weld, lalu dengan age, misalnya seperti itu. Nah, dia bisa. Dan di sini Anda notice bahwa sampel kita kan 9.275 ya. Sekarang karena yang negatifnya dikeluarkan dari model, kita hanya punya observasi 6.029. Oke. Jadi ini kenapa jadi 6.029? Ini karena observasi yang bernilai negatif itu dikeluarkan dari model. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, let's save this equation sebagai equation 4 misalnya seperti itu. Oke, nah jadi itu info yang menarik ya. Lalu di sini, oke ini masih ini. Nah, kita juga bisa melakukan log untuk independent variable. Ini tadi sudah saya jelaskan juga kebetulan, jadi nggak perlu saya ulangin lagi. Resultnya seperti yang ada di sini, Anda bisa baca, berarti satuan keduanya adalah persen. Oke. Nah, ini menarik. Jadi kita juga bisa menggunakan expand. Nah, jadi tadi kalau kita menggunakan you can also use expand function in a regression to estimate the impact of categorical dummy variable. Nah, jadi misalnya kita di sini punya dua dummy variable ya. Jadi Anda tahu dummy variable itu adalah variabel yang digunakan ketika kita ingin memasukkan variabel kualitatif ke dalam model. Jadi mengkuantifikasikan variabel kualitatif seperti misalnya jenis kelamin dan juga status pernikahan. Di mana male sama dengan 1 if male and 0 if female. Yang married equals to 1 if married and 0 if single. Now, suppose you want to find out how wealth depends on the gender of the individual and his or her marital status in addition to income and age. Jadi kita ingin tahu bagaimana wealth ini dijelaskan oleh gender dan juga marital status. Maka kita bisa pakai komen expand. Nah, yang terjadi adalah kalau misalnya kita masukkan komen expand, oke, maka nanti saya skip dulu ya, nanti saya balik lagi. Nah, maka nanti di sini kita bisa lihat bagaimana
setiap gender dan status pernikahan itu mempengaruhi wealth. Oke, jadi kita bisa lihat bagaimana seorang bagaimana seorang lelaki yang sudah menikah itu mempengaruhi wealth-nya. Bagaimana laki-laki yang belum menikah mempengaruhi wealth-nya. Bagaimana perempuan yang sudah menikah mempengaruhi wealth-nya, dan bagaimana perempuan yang belum menikah mempengaruhi wealth-nya. Oke, nah mari kita coba. Oke, nah jadi expand ini dia seperti mengexpand dummy variabelnya. Jadi kalau dummy variabel cuma bisa membaca satu, maksud saya membaca satu, dummy variabel itu kan kalau nilainya satu sama dengan male. Jadi dummy variabelnya male. Yang female kemana? Yang female itu masuk di konstanta. Kalau merit sama dengan satu, maka yang belum merit itu di mana? Itu masuk ke konstanta. Nah, tapi kalau kita ingin melihat semuanya, male, female, merit, non-merit, maka kita pakai expand. Jadi yang dummy variable tadinya hanya bisa membaca satu, sekarang bisa membaca semua. Nah, itu dia pakai komen expand. Nah, tapi di sini yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda memakai komen expand, Anda harus menambahkan komen drop first, atau drop last, atau drop. Nah, kenapa drop first? Karena yang terjadi dengan expand ini adalah dia akan memasukkan semua kategori di dalam dummy. Jadi male, female, merit, non-merit. Nah, padahal kita tahu sifat dari dummy variabel. Jadi kalau karakteristik yang mau kita kontrol itu ada 4, maka dummy variabelnya adalah 4 minus 1, ya kan? Jadi misalnya karakteristik yang ingin kita kontrol itu adalah N, maka dummy variabelnya adalah N minus 1. Nah, yang satu ini kemana? Yang satu masuk ke konstanta. Oke? Nah, mari kita masuk ke diffuse-nya supaya nggak terlalu bingung ya, supaya relate. Oke, let's make the equation. Sebentar, saya lupa nih equation-nya. Log wealth income H kuadrat F psi, sebentar ya. Log wealth, log income apa income ya? Income H kuadrat, income H kuadrat F size at expand male merit. Oke, sabar ya. At expand male merit. Sorry. Merit. Nah, di dalam keadaan ini berarti si expand ini dia akan mengexpand male menjadi male and female, merit menjadi merit, non-merit. Nah, ini kalau saya klik OK, nah maka dia near singular matrix. Kenapa? Karena tadi ya dummy variable itu harus n-1. Kalau enggak, kenapa dia near singular matrix? Karena gimana menjelaskannya ya supaya lebih enak. Jadi kalau Anda mengatakan male sama dengan 1, female sama dengan 1, lalu Anda katakan lagi bahwa female sama dengan 1, male sama dengan 1, maka di situ ada perfect collinearity. Itu tidak boleh. Makanya di sini hasilnya adalah near singular matrix. Maka yang kita lakukan adalah kita tambahkan komen drop first di belakang merit. Okay. Jadi ini koma add drop first. Oke, nah jadinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini berarti untuk variabel yang ini, male sama dengan 0, merit sama dengan 1, ini berarti untuk female yang merit. Sedangkan male sama dengan 1, merit sama dengan 0, berarti untuk male yang tidak merit. Male sama dengan 1, merit sama dengan 1, artinya dia male dan dia merit. Nah, berarti mana yang male sama dengan 0, merit sama dengan 0, itu masuk ke sini. Masuk ke konstanta. Oke. Jadi dummy variabel itu dia selalu tadi ya n dikurangi 1, nah, lalu satunya itu akan masuk ke dalam konstanta. Oke. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat bagaimana pengaruhnya seorang perempuan yang sudah menikah, laki-laki belum menikah, laki-laki sudah menikah, dan perempuan belum menikah. Oke. Oke. So that's dummy variable. Mari kita save sebagai equation 5 dummy, misalnya seperti itu ya. Nah, lanjut. Oke,
post estimation. Nah, ini udah kita bahas juga sebetulnya. Jadi kalau kita sudah melakukan estimasi, ini apa yang kita lakukan? Nah, di sini kita bisa melihat representasinya. Jadi, oke, estimation comment. Nah, jadi kita coba ya, yang ini misalnya. Nah, ini kan hasil regresi ya, jadi Anda boleh seperti melampirkan ini di dalam paper boleh, tapi kalau misalnya Anda ingin melihat representasinya, nah ini adalah komen, regresinya, ini adalah estimation equation-nya, jadi ini equation secara ekonometrinya ya, jadi C1, C2, log income, bla bla bla. Jadi C1 ini adalah konstanta, C2 ini seperti beta 2, beta 3 dan ya beta 4 ya, that's fine. Lalu yang berikutnya adalah ini adalah nilai dari hasil regresinya. Jadi ini koefisiennya, ini konstanta, ini koefisien, dan ini koefisien. Jadi seperti itu ya, ini bisa dimasukkan ke paper atau ke penelitian Anda, itu terserah Anda. Oke, jadi ini adalah representasinya. Estimation output itu yang ini, representasi itu yang ini. Oke, Anda juga bisa melihat nilai dari residualnya. Jadi misalnya kita lihat actual fitted residual, misalnya kita lihat grafiknya ya. Nah, maka seperti ini. Residualnya yang warna biru, actualnya yang warna merah, fitted value-nya yang warna hijau. Oke, nah, jadi seperti itu. Oke, nah, ini seperti yang tadi kita lakukan ya. Karena modelnya beda ya, yang saya lihat di sini sama yang saya lakukan, jadi hasilnya juga beda, tapi nggak apa-apa. Yang pasti caranya seperti itu. Lalu kita juga punya menu proc, itu also offer number of procedure. Excuse me. Nah ini yang proc ini sebetulnya dia singkatan dari proximate kalau saya nggak salah. Proximate atau proses ya, kayak proximate kalau nggak salah. Kita bisa lakukan banyak hal juga. Misalnya Anda mau mengubah modelnya, itu bisa pakai proc, bisa pakai estimate langsung, bisa pakai objek, jadi bebas sih. Kalau Anda melakukan forecast, bisa juga pakai proc atau langsung klik forecast yang ada di sini. Anda juga bisa make regressor group, Anda juga bisa make residual series. Nah, jadi ada kalanya di mana dalam regresi Anda ingin mengambil residual atau errornya itu untuk dijadikan sebuah variabel baru. Jadi salah satu cara untuk mengatasi autokorelasi misalnya, itu dengan kita melakukan regresi auxiliary terhadap residualnya. Nah itu untuk mengeluarkan residual Anda bisa pakai yang ini. Kalau di cross section nggak terlalu perlu sih, tapi anyway Anda bisa lakukan dengan cara klik proc, make residual series. Nah, nanti dia akan jadi sebuah series yang namanya bisa Anda kasih nama di sini, atau kalau mengikuti if-use namanya adalah resid 01. Nah, dia jadi sebuah variabel baru. Oh, ternyata errornya cukup ini ya, seperti ini. Oke, nah, saya close dulu. Ini juga saya close dulu. Nah, jadi ini kita sekarang punya resid 1 ya, yang isinya adalah residual. Oke. Oke. Make regressor group ini juga bisa, di mana di sini kita membuat grup yang terdiri dari semua variabel di dalam equation. Itu juga boleh. Oke. Ini residual series tadi udah saya contohkan. Oke, cukup cepat ya. Nah, berikutnya hipotesis testing. Ini sudah sempat saya jelaskan. Jadi hipotesis testing itu adalah ketika kita ingin melihat apakah hasil regresi kita secara statistik signifikan atau tidak. Nah, itu adalah pengertian sederhananya ya. Tapi sebetulnya hipotesis testing itu cukup rumit definisinya sebetulnya, kayak seperti misalnya Anda punya null hipotesis, Anda punya alternate hipotesis, dan Anda ingin membuktikan apakah Anda mereject null hipotesis atau Anda tidak mereject null hipotesis, yaitu tentang hipotesis testing. Anda bisa buka kembali buku statistik Anda kalau lupa, tapi kalau di
konteks kita sore hari ini, sederhananya kita ingin melihat apakah regresi kita secara statistik signifikan atau tidak. Oke. Nah, jadi hipotesis testing itu sebetulnya sorry, ini kita view sebagai estimation output. Itu sebetulnya di T statistik ini itu juga sudah termasuk hipotesis testing. Melihat F statistik itu juga termasuk hipotesis testing. Jadi kalau yang T statistik ini kita akan melihat apakah beta atau koefisiennya ini equals to zero atau tidak. Kalau equals to zero itu maka biasanya dia statistically tidak signifikan. Equals to zero itu apakah terus koefisien nilainya 0? Bukan. Jadi kalau p-value-nya lebih dari alfa, maka kita bisa simpulkan bahwa oh ini koefisiennya sebetulnya sama dengan 0. Seperti itu. Tapi kalau dia di sini kurang dari alfa, maka koefisiennya tidak sama dengan 0. Nah, itu adalah sebuah hipotesis testing. Begitu juga dengan F statistik. Nah, tapi apakah hanya itu hipotesis testing yang bisa kita lakukan? Tidak. Jadi banyak ya. Jadi di dalam ekonometri itu setiap kita ingin membuktikan sesuatu, misalnya kita ingin buktikan ada autokorelasi atau tidak. Nah, itu pakai hipotesis testing. Ada heteroskedastisitas atau tidak, itu pakai hipotesis testing. Jadi semuanya itu akan pakai hipotesis testing. Bukan cuma T statistik sama F statistik. Oke. Nah, di sini yang dicontohnya adalah wall test. Nah, wall test ini ya mirip sama t-test sih. Itu kita bisa lakukan dengan cara view koefisien diagnostik, lalu kita pilih wall test. Oke, nah misalnya kita ingin melihat apakah variabel family size misalnya, oke, jadi family size itu berarti ini kalau ini C1, ini C2 misalnya, itu apakah dia sama dengan 0. Nah, tinggal kita tulis saja di situ. Nah, maka di sini ternyata dia hasilnya signifikan. Berarti kita bisa bilang bahwa variabel C2 ini sama dengan 0. Nah, itu wall test. Oke, secara teori saya tidak akan terlalu menjelaskan ya yang apa namanya wall test buat apa, ini buat apa. Karena itu dijelaskan di buku ekonometri. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Kita juga bisa melakukan hipotesis testing lain, misalnya ini misalnya residual diagnostik. Nah, untuk melihat autokorelasi, kita bisa pakai serial correlation LM test. Ini juga hipotesis testing. Atau heteroskedasticity test. Ini juga hipotesis testing untuk melihat apakah model kita ada heteroskedastisitas atau tidak. Nah, misalnya ya, kita melakukan tes heteroskedastisitas, karena ini data cross-section. Nah, kita pilih tipe tesnya mau yang mana. Misalnya kita pilih white, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi kalau hasilnya signifikan, itu berarti ada heteroskedasticity. Kalau hasilnya signifikan, itu artinya kita mereject H-null, di mana H-null-nya itu tidak ada heteroskedasticity, sedangkan H alternatifnya adalah ada heteroskedasticity. Maka karena dia mereject H-null, maka di sini model kita ternyata mengandung heteroskedasticity. Nah, jadi seperti itu contoh dari hipotesis testing. Oke. Oke. Oke, ini masih wall test. Nah, kebetulan banget ya kita membahas heteroskedasticity di sini. Jadi tadi misalnya kita melakukan tes apakah ada hetero atau tidak, model yang mana ya. Tadi seperti yang saya contohkan, kalau kita pilih white, nah maka kita akan lihat hasil yang atas ini. Jadi rule of thumb-nya, jadi misalnya Anda cari hetero, maka kalau hasil tes hetero itu signifikan, ada hetero. Jadi kalau hasil tes sebuah tes hipotesis itu signifikan, maka apa yang Anda cari itu ada. Jadi misalnya Anda mencari serial correlation, hasilnya signifikan berarti ada serial correlation. Anda cari hetero, hasilnya signifikan berarti ada hetero. Jadi itu rule of thumb-nya ya. Kalau misalnya Anda bingung
dengan H null dan H alternatif, maka rule of thumb-nya seperti itu. Jadi yang Anda cari itu nanti Anda lihat hasilnya signifikan atau tidak. Oke. Nah, salah satu cara untuk mengatasi atau menghilangkan hetero dari apa namanya model itu adalah menggunakan robust standard error. Oke, saya contohkan di Ifuse ya. Ini sebentar, saya ingin lihat modelnya income, age, sama family size ya. Model yang income, age, family size. Oke, model yang ini ya berarti. Nah, maka kita tes dulu apakah ada hetero atau tidak, residual diagnostik. Oh ya, heteroskedastisitas dan juga autokorelasi itu permasalahan yang terkandung dalam residual atau di dalam error. Jadi sebetulnya model Anda itu tetap unbiased dan model Anda itu tetap oke, cuman yang tidak oke adalah residual Anda. Residual Anda tidak oke. Dan ketika residual Anda tidak oke, itu berpengaruhnya di mana? Berpengaruhnya adalah di sini dan juga di sini. Jadi F statistik sama T statistik Anda itu bisa misleading karena ada yang bermasalah dengan residual Anda. Tapi model Anda ini tetap unbiased. So your model is okay. Tapi ketika Anda penyusunan modelnya tidak tepat, misalnya ada omitted variable bias, nah itu permasalahannya adalah di penyusunan model, bukan di residual. Oke, jadi kalau Anda ada masalah hetero dan juga masalah autokorelasi, itu tidak necessarily Anda harus mengganti model Anda. Anda cuma harus menyesuaikan residualnya saja. Oke, Oke, nah mari kita lakukan tes heteroskedastisitas, residual diagnostik. Oke, saya ulang ya, view, residual diagnostik, lalu di sini heteroskedasticity test. Nah, Anda pilih yang white, Anda pilih include white cross terms atau tidak, itu terserah Anda. Lalu Anda klik OK. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah signifikan kan? Dia p-value-nya kurang dari alfa 5% misalnya, maka ada hetero. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki model kita yang seperti ini? Nah, caranya adalah kita bisa masuk ke estimate. Nah, lalu kita bisa memperbaikinya di sebentar ya. Kita lihat ke sini ya. Kita masuk ke estimate, lalu kita masuk ke ini option. Nah, di covariance method ini kita pilih yang Huber-White atau ya Huber-White. Oke. Kalau di sini Anda pilih yang white. Nah, jadi untuk eFuse 8 karena ini pakai eFuse 8 ya modulnya, sedangkan yang saya miliki ini adalah eFuse 10. Nah, kalau di eFuse 10 itu Huber-White, tapi kalau di eFuse 8 itu white. Jadi yang ada white-white-nya, nah itu yang dipilih. Nah, kalau sudah Anda bisa klik OK. Nah, maka di sini ini adalah model yang terbebas dari heteroskedastisitas. Ada keterangannya di sini ya. Heteroskedasticity, consistent standard error, and covariance. And you will be done. Jadi udah begitu saja cara Anda mengatasi heteroskedastisitas. Nah, ini agak berbeda ya dengan stata. Kalau stata Anda tinggal masukkan komen robust, maka dia akan robust. Tapi kalau di Ifuse Anda harus deteksi dulu problemnya ada apa enggak. Kalau ada, baru kita perbaiki. Perbaikinya caranya seperti ini. Nah, di sini Anda menggunakan covariance Huber-White, di mana covariance-nya itu sudah diubah sehingga dia bisa mengeluarkan komponen heteroskedastisitas dari model. Oke, nah ini tadi kalau model yang sebelumnya Anda freeze, lalu model yang ini Anda freeze, Anda bisa bandingkan side by side perbedaan antara model dengan hetero sama model yang sudah sembuh dari hetero. Oke, nah, jadi seperti itu. Nah, kebetulan di sini dia sandingkan ya. Nah, kita bisa lihat ini koefisiennya tidak terlalu beda. Karena seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya masalah dengan hetero dan autokorelasi itu di T statistiknya kan. Nah, Anda bisa lihat bahwa T statistiknya berubah. Yang sudah tidak mengandung hetero, T statistiknya lebih kecil. Sedangkan yang mengandung hetero, T statistiknya lebih besar. Oke. Berarti bisa kita katakan bahwa sebetulnya yang mengandung hetero ini dia punya kemungkinan dia sebetulnya overestimate. Yang lebih ideal adalah yang ini, yang tidak mengandung hetero. Okay.
Lalu di sini yang berubah lagi juga adalah ini ya, jadi koefisien does not change, tapi yang berubah adalah T statistik. Oke, kayaknya hanya itu saja. Oke, oke. Oh ya, ini Anda lakukan ketika Anda tidak tahu komponen apa di dalam model Anda yang mengakibatkan adanya hetero. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah ekonometri 1, di mana Anda masuk ke heteroskedastisitas dan autokorelasi, di situ Anda bisa lihat bahwa salah satu metode untuk mengatasi hetero itu adalah dengan weighted least square. Weighted least square itu mengizinkan Anda untuk membuat pembobotan di dalam model, di mana yang dijadikan pembobotan itu adalah komponen yang menyebabkan heteroskedastisitas. Nah, permasalahannya adalah most of the time kita tidak tahu sebetulnya komponen apa yang menyebabkan adanya hetero. Nah, tapi let's say skenario di mana Anda tahu komponen yang menyebabkan hetero, nah maka Anda bisa memodifikasi model Anda menjadi dibobotkan terhadap komponen tersebut. Misalnya di sini komponennya adalah apa ini? Sorry, sebentar ya. Oh, that's better. Ternyata di sini komponennya adalah income pangkat 0,5. Nah, jadi yang akan Anda lakukan adalah di dalam model Anda bobotkan setiap variabel ini dibagi dengan income pangkat 0,5. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu Anda masukkan ke dalam model Anda. Mari kita coba ya. Oke, let's see. Ini kita ganti yang ordinary lagi, lalu spesifikasinya kita ganti jadi akar dari income ya, berarti kalau income pangkat 0,5, pangkat 0,5. Ups, bentar ya. Nah, ini masukkan di semua variabel. Lalu di income juga, lalu di family size juga, lalu di age juga. Untuk yang di ininya, 1 per ya. Oke, baiklah. Oh, ini belum saya kasih tanda per ya. Bentar ya. Age dibagi income. Oke. Lalu Anda klik OK misalnya. Nah, ini ketika Anda menjadikan komponen penyebab hetero itu sebagai pembobotan. Nah, ini juga boleh menggunakan cara ini kalau Anda tahu exactly apa komponen yang menyebabkan hetero. Tapi most of the time sebetulnya kita nggak tahu. Makanya saya lebih suka pakai yang Huber-White tadi. Lebih mudah daripada kalau kita menentukan sendiri komponennya. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Boleh melakukan ini, boleh melakukan yang tadi. Oke. Oke, nah kita juga bisa melakukan pembobotannya itu langsung di built-in model ini ya. Oh ya, salah satu bukan kelemahan ya, tapi salah satu hal yang agak-agak kadang-kadang merepotkan di Evius ini nggak bisa di-back. Jadi kalau kita mau kembali ke model yang tadi ya, kita harus satu-satu seperti ini. Ya, Stata juga nggak bisa di-back sih, jadi sebaiknya Anda berhati-hati ketika sedang melakukan ini. Dan sebaiknya di setiap model yang Anda lakukan itu segera di-freeze, lalu disimpan. Jadi Anda tahu tadi udah ngapain aja. Nah, kita bisa ini misalnya melakukan pembobotan di sini. Sorry, sebentar ya. Oke, estimation default, square, implement WLS, as a built-in method. Oke. Nah, misalnya di sini di spesifikasi Anda ganti menjadi ada weighted least square ya. Di sini sebentar ya. Two states, generalize. Oke, jadi langsung di sini ini ya. Nah, di weight misalnya. Oke, benar di sini. Jadi inverse standar deviasi 1 per income pangkat 1 per income pangkat
cut 0,5. Misalnya seperti itu. Jadi pembobotan yang tadi Anda bisa masukkan, jadi nggak usah diketik satu-satu kayak di sini ya, Anda bisa masukkan di sini. Misalnya oke, nah ini hasilnya juga sama seperti tadi. Jadi dia bisa langsung membandingkan ya, yang ini yang weighted, statistik, yang ini yang unweighted. Data yang weighted R squared-nya lebih kecil daripada yang unweighted. Oke. Nah, oke, ini ada tulisannya di sini. Weight-nya apa dan dia inverse standard deviasi. Oke, oke, sepertinya itu saja materi saya untuk hari ini. Jadi tadi kita belajar estimasi ya, menggunakan cross section, kita belajar bagaimana mengutak-atik modelnya dan bagaimana mengatasi heteroskedastisitas. Nah, kalau Anda ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Ya, ini kan materi baru ya buat kita semua. Kita semua pasti butuh waktu untuk membiasakan diri. Oke, kalau begitu ada tugas ya. Anda punya waktu 24 jam untuk mengerjakannya. Tugasnya sudah dibagi oleh panitia, harusnya materinya juga. Kalau nanti Anda ada pertanyaan, ya feel free untuk email saya atau bagaimana, monggo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Maka saya akhiri. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa besok. Oke, terima kasih semuanya.